Kota Padang tak hanya menyimpan keindahan alam, wisata religi, dan budaya Minangkabau. Kota yang terletak di Sumatera bagian barat ini juga menyimpan kisah perjuangan anak bangsa bernama Bagindo Aziz Khan. Namun sayang, hanya 36 tahun waktu yang diberikan Sang Pencipta kepadanya. Bagindo Aziz Khan, pemuda kelahiran Padang 30 September 1910 ini meninggal dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Aziz Khan besar dan lahir di sebuah rumah panggung yang saat ini berada di Jalan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tinggal bersama orang tuanya, Bagindo Aziz Khan menyelesaikan pendidikan di HIS Kota Padang sebelum memilih berkelana ke Pulau Jawa. Sejak usia 16 tahun, Bagindo Aziz Khan sudah meninggalkan kota kelahirannya untuk melanjutkan pendidikan di Mulo, Surabaya. Merantau dari usia 16 tahun, Bagindo Aziz Khan terus menempa diri dengan belajar. Hal ini terlihat setelah bersekolah di Surabaya. Ia melanjutkan pendidikan AMS di Bandung dan kuliah di RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Ia baru pulang ke Kota Padang pada usia 23 tahun dengan membawa sang istri, Erentis Atisah. Sejak kepulangannya, Aziz Khan aktif dalam berorganisasi, mengajar, bahkan sampai mendirikan sebuah sekolah bernama Folk University di Alang Laweh, tempatnya lahir. Pada 1945, Aziz Khan mengambil peran dalam membentuk Balai Penerangan Pemuda Indonesia atau BPPI di Kota Padang, serta menjadi anggota Pemuda Republik Indonesia atau PRI dan anggota Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera Barat. Kemudian di tahun selanjutnya, Bagindo Aziz Khan diangkat menjadi Wakil Wali Kota Padang, mendampingi Abu Bakar Jaar, tepatnya pada 23 Januari 1946. Hanya berselang 5 bulan, pada 15 Agustus 1946, Bagindo Aziz Khan diangkat menjadi Wali Kota Padang secara aklamasi dalam sidang Dewan Eksekutif se-Sumatera Barat. Namun ia tidak bertahan lama sebagai Wali Kota Padang. Bagindo Aziz Khan harus tewas di tangan Belanda pada tanggal 19 Juli 1947. Satu kutipan terakhir, kata-katanya yang sangat melegenda adalah, "Langkahi dulu mayatku, baru Belanda boleh masuk Kota Padang." Dari kutipan itu terlihat jelas sosok Baginda Aziz Khan sebagai seorang pemuda pada masa setelah kemerdekaan. Jadi kalau kita bicara soal Bagindo Aziz Khan, kita sama bicara dengan sosok pemuda di sesudah perang kemerdekaan. Nah, itu muncul pertanyaan, siapa sih Bagindo Aziz Khan? Bagindo Aziz Khan ini adalah Wali Kota Padang yang kedua. Walaupun banyak juga orang beranggapan beliau adalah Wali Kota yang ketiga, tapi dalam catatan sejarah beliau adalah Wali Kota yang kedua. Apa hubungannya Bagindo Aziz Khan dengan kepemudaan, dengan sebuah pemuda? Yang pertama, Bagindo Aziz Khan diangkat menjadi wali kota itu di usia yang sangat relatif muda. Saya secara pribadi sangat mengagumi jiwa kepemudaan dan jiwa semangat juang dari Bagindo Aziz Khan. Sebab kenapa? Ketika Abu Bakar Jaar dipindahkan mendapat tugas di Sumatera Tengah, otomatis kepemimpinan Kota Padang kosong. Nah, pada saat itulah Padang dalam masa revolusi. Padang mengalami berbagai macam aksi pertempuran sehubungan dengan masuknya kembali Belanda ke Kota Padang yang membonceng dengan pasukan sekutu.
kehadiran Baginda Aziz Can karena ada kekosongan itu di Bukit Tinggi, kalau tidak salah ada sekitar 49 sampai 50 para tokoh pejuang dan tokoh politik yang tidak ingin agar tampuk kepemimpinan Kota Padang ini kosong. Dari 49 atau 50 mereka yang hadir ini, tidak satupun dari mereka yang berkeinginan untuk, saya bukan mengesampingkan soal mereka berani atau tidaknya menjadi seorang nomor satu Kota Padang saat itu. Tapi tiba-tiba Baginda Aziz Can secara aklamasi ditunjuk oleh beberapa tokoh politik yang di sana, dan dengan spontan Baginda Aziz Can langsung menanggapinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, amanah sebagai wali Kota Padang dengan ini saya terima. Nah, keberanian Baginda Aziz Can menerima amanah ini adalah sebuah konsistensi, sebuah semangat juang yang memang telah mengakar dalam jiwa Baginda Aziz Can. Baginda Aziz Can dia tahu bagaimana resiko dia menjadi seorang wali kota dalam masa revolusi. Ini ujung-ujungnya bisa nyawa, dan ini memang dibuktikan pada tanggal 19 Juli 1946 beliau pun gugur. Perjuangan luar biasa Baginda Aziz Can di masa mudanya hingga harus mengorbankan nyawa tentu sudah sangat sulit ditemukan pada pemuda masa kini. Keberaniannya dalam mengambil risiko dan semangat juang yang berlimpah milik Baginda Aziz Can ternyata tidak luput dari didikan keluarganya. Besar di keluarga yang menganut agama Islam dan selalu mengajar di beberapa sekolah Islam, ternyata membuat Baginda Aziz Can tidak takut untuk mengorbankan jiwanya. Diketahui melalui buku biografinya, Baginda Aziz Can ternyata selalu membawa Al-Quran kecil kemanapun ia pergi. Dan setiap ia selesai melakukan aktivitas, Baginda Aziz Can selalu mengambil wudhu. Mengutip kata Buya Hamka untuk Baginda Aziz Can, beliau adalah seorang muslim yang taat, boleh dikatakan dekat dengan fanatik. Baik dalam berbagai pertemuan atau berpidato di depan umum, senantiasa keluar dari mulut beliau Alhamdulillah, Bismillah, dan Insya Allah. Demikian pula dalam surat-suratnya selaku wali Kota Padang, selalu dimulai dengan Assalamualaikum. Agama Islam tidak boleh dilecehkan di hadapannya. Para pemimpin yang mengaku Islam tetapi satu kali kelihatan olehnya tidak jujur akan dihantamnya, bahkan dimakinya. Matanya besar, menantang, tapi terbayang kejujuran. Kehidupan Baginda Aziz Can sendiri bisa dilihat dari museum tempat kelahirannya. Di museum tersebut terpampang beragam kenangan masa kecil hingga dewasa mantan wali kota Padang ini. Bicara soal Museum Baginda Aziz Can, bangunan ini yang berupa rumah panggung atau rumah kayu, sekarang berada di bawah kewenangan pengelolanya oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya berada di seksi Cagar Budaya dan Permusiman. Memang kalau bangunan ini, kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ini secara tak langsung sudah bisa dipastikan, walaupun belum melakukan serangkaian pengakuan atau penetapan sebagai cagar budaya, tapi bangunan ini memang bangunan cagar budaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.